Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di rumah ini dalam rangkaian acara pengajian yang rutinitas kita adakan sekali sepekan, walaupun dalam keadaan saudara-saudari kita yang kurang masuk pada hari ini, namun karena semangat kita dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu di sini guna mendengarkan apa yang saya uraikan sebentar. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dengan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya sebagai wujud kecintaan kita kepada beliau. Jadi baik, pada kesempatan ini izinkan saya menguraikan materi tentang radikalisme dan aliran sampalan. Jadi berbicara tentang kedua kata ini mungkin masih asing di telinga ibu sekalian. Namun karena selaku warga negara yang baik, alangkah baiknya kita mengetahui masalah kedua kata tersebut, yaitu tentang radikalisme dan aliran sampalan. Jadi yang dimaksud dengan radikalisme di sini adalah suatu pemahaman yang berusaha untuk memahami doktrin atau ajaran-ajaran agama lebih ketat sehingga melahirkan suatu pandangan atau perilaku keagamaan yang sangat keras atau radikalisme. Jadi artinya di sini radikalisme artinya pemahaman kita yang terlalu fanatik, yang terlalu keras sehingga menganggap bahwa pemahaman yang lain dianggap lebih kecil atau dianggap remeh. Sedangkan yang dimaksud dengan aliran sempalan atau aliran sesat di sini, jadi biasa barangkali mendengar ibu aliran sesat. Jadi mudah-mudahan kita tidak masuk dalam kategori di aliran sesat tersebut. Jadi yang dimaksud dengan sempalan di sini adalah satu bagian dari protes. Jadi orang mau protes di sini atau pemberontakan kecil-kecilan aliran minoritas terhadap aliran mayoritas. Nah, jadi kalau aliran mayoritas itu disukai oleh banyak pihak, sedangkan aliran minoritas yang banyak menyimpang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan dapat menyinggung perasaan orang banyak. Jadi itu aliran sempalan. Jadi mungkin ke depan ibu insya Allah saya akan menjelaskan apa yang menyebabkan timbulnya itu aliran sempalan. Jadi kalau radikalisme itu sebenarnya sudah ada sejak abad 18. Kalau di Eropa sendiri radikalisme itu merupakan konsep yang sangat ditantang dan diperangi karena banyak mengandung unsur kekerasan. Jadi kalau orang yang paham radikalisme itu mengandung unsur kekerasan sehingga terkadang itu kita mendengar istilah terorisme. Nah, makanya banyak itu orang ibu yang berpendapat bahwa selama ini orang yang berjenggot, orang yang ini cingkrang itu celananya sampai di lutut, orang yang bercadar seakan-akan dianggap mereka terorisme karena dianggap mereka itu fanatik dengan pemahaman yang diyakininya. Jadi kalau kita di Indonesia itu kalau paham radikalisme itu dengan paham aliran sesat itu untuk di Indonesia saat ini ada lembaga yayasan yang menanggulangi masalah tersebut, yaitu BNPT, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, menurut lembaga ini bahwa ketahanan kita untuk menghindari paham radikalisme tersebut itu dimulai dari keluarga. Jadi ditanamkan di dalam keluarga kita. Nah, setelah keluarga melalui lembaga pendidikan, selanjutnya di lembaga lingkungan masyarakat kita. Jadi ketahanan kita itu supaya kita tidak terpengaruh dengan aliran dengan pemahaman radikalisme itu ditanamkan sejak dini di keluarga kita. Jadi mari kita mengajak anak kita, keluarga kita dengan pemahaman yang kita yakini, pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi sekali lagi Bu, melalui apa yang saya bawakan barangkali mungkin ada sedikit ilmu yang kita dapatkan tentang ini aliran radikalisme
dan sempalan. Jadi insya Allah mungkin pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana sehingga timbulnya ini yang dinamakan aliran sempalan atau aliran sesat ini. Aliran sempalan jangan kita dengar, mungkin aliran sesat itu kita tahu nanti insya Allah nanti akan saya urai dengan pertemuan berikutnya. Jadi barangkali apa yang sempat saya bawakan semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan saya. Dan akhirnya saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kepingin jauh lagi, Di. Bisa jadi foto. Berapa menit itu Kang? Udah terlalu